Mustika Rasa adalah sebuah kitab adiluhung bagi bangsa Indonesia. Bung Karno sendiri yang menggagas terciptanya Mustika Rasa. Dalam karya penting ini terangkum lebih dari 1.600 resep masakan dari seluruh Nusantara. Butuh waktu 6 tahun untuk merampungkan Mustika Rasa hingga akhirnya terbit pada tahun 1967. Mustika Rasa bukan sekedar buku resep masakan, tapi juga sebuah cerminan dari politik pangan di tanah air yang masih relevan hingga kini. Di negeri yang kaya akan khasanah cita rasa seperti Indonesia, kuliner bukan sekedar penumpas lapar dan pemuas selera. Kuliner adalah juga identitas bangsa. Dan Mustika Rasa jadi simbol politik pangan yang diwariskan Bung Karno kepada kita. Mustika Rasa juga mengandung nilai budaya dan tradisi bangsa. Tak heran jika Bung Karno menamakan buku penting ini sebagai warisan. Karena apa yang tersimpan di dalam Mustika Rasa sangat penting bagi generasi kini dan berikutnya. Mustika Rasa lahir dari kegelisahan Bung Karno ketika mendengar laporan dari Badan Pangan Dunia atau FAO pada tahun 1950-an yang menyatakan Indonesia akan mengalami krisis pangan dalam 50 tahun sejak era kemerdekaan. Bukan karena tanah kita tak subur, tapi karena pertumbuhan penduduk dan perubahan pola makan masyarakat Indonesia. Yang tadinya mengkonsumsi aneka makanan, kini hanya mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama. Berangkat dari realitas itu, Bung Karno menggerakkan berbagai elemen bangsa, mulai dari pamong praja hingga ahli gizi dan kuliner. Mereka ditugasi mengumpulkan berbagai resep masakan dengan aneka ragam bahan makanan untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebagai identitas bangsa yang mesti dipertahankan. Membaca Mustika Rasa, kita diingatkan lagi bahwa ada sumber karbohidrat lain selain nasi. Lewat Mustika Rasa, Bung Karno telah membangun politik kedaulatan pangan untuk Indonesia. Tongkat estafet mempertahankan warisan Bung Karno kini ada pada kita. Salah satu langkah konkret dilakukan Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri yang telah menggagas gerakan menanam tanaman pangan. Ibu Megawati Soekarno Putri mengingatkan kita semua bahwa dunia akan mengalami ancaman pangan akibat berbagai krisis, mulai dari pandemi COVID-19 hingga pemanasan global. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah menjaga lumbung pangan kita sendiri agar tidak tergantung pada negara lain dalam urusan sektor pangan. Secara spesifik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kader PDI Perjuangan untuk melakukan gerakan menanam tanaman seperti umbi-umbian, jagung, singkong, sagu, porang, sukun, sorghum, hanjeli, hingga pisang dan talas. Menyikapi gerakan menanam pohon, DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata menggagas penerbitan buku lebih dari 500 pesona kuliner Nusantara pendamping beras. Buku ini berisi berbagai ide pengolahan pangan pendamping beras agar tetap sehat, bergizi, dan bercita rasa tinggi. Sementara dalam menghadapi krisis minyak goreng di tanah air pun, DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata menerbitkan buku memasak tanpa minyak goreng. Ini adalah upaya memberikan literasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya makanan yang ada tanpa bergantung pada satu sumber daya saja. Buku ini tercetus dari keprihatinan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang melihat betapa
betapa bergantungnya masyarakat pada minyak goreng. Padahal memasak bukan cuma menggoreng, tapi bisa juga dikukus, direbus, dipepes, dan dipanggang. Buku-buku masakan yang DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata terbitkan tak cuma memiliki cita rasa yang lezat, tapi telah disusun memenuhi standar gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Diversifikasi sumber dan pengolahan makanan seperti ini tentu akan memudahkan kita mencapai kedaulatan pangan di tanah air. Kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Inilah yang kita butuhkan agar Indonesia mampu mandiri dan menjadi negara yang memiliki kedaulatan pangan seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno ketika menggagas Kitab Adiluhung Mustika Rasa.